guideline ya, guide. Nah, ini biar kita tahu senternya di mana. Nah, kalau buat center berarti di sini ya. Oke. Nah, oke seperti ini. Nah, baru kita duplikasi. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam channel Eko Risdianto. Kali ini kita akan membahas sebuah template ke 182. Template ini merupakan template bertemakan buku yang dapat teman-teman gunakan untuk kegiatan presentasi, misalnya untuk proposal, untuk presentasi makalah, dan lain sebagainya ya. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut ya. Di sini ada logo yang nanti teman-teman bisa masukkan. Kemudian di sebelah kanan nanti ada informasi berkaitan tentang teman-teman. Ya, misalnya nama teman-teman bisa letakkan di sini. Jika teman-teman berprofesi sebagai guru, maka juga teman-teman bisa masukkan di sini foto dan lain-lainnya, bisa informasinya bisa diletakkan di sini. Kemudian di sini kita lihat area bukunya, bentuknya presentasi buku. Untuk misalnya di sini saya contohkan untuk proposal penelitian. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya teman-teman bisa menggunakan ini untuk kegiatan yang lain, tinggal diadopsi saja. Di sini ada bab 1, bab 2, bab 3 dan lampiran. Nanti jika teman-teman ingin mengubahnya atau menambah navigasi yang ada di sini, nanti caranya akan kurang lebih sama dengan apa yang akan disampaikan. Jadi teman-teman nanti akan lebih fleksibel dalam mengeditnya. Nah, sekarang di sini ini adalah informasi yang teman-teman bisa tambahkan. Ini masih menggunakan dummy text ya. Di sini ada warna orange, kita mewakili bab 1, warna biru mewakili bab 2 ya, biru tua ya, di sini ungu ya. Kemudian ini ada biru ya, bab 3 lampirannya diletakkan di sini. Nah, kemudian jika kita ingin masuk ke bab 1 ya, ke bab 1 nanti bisa kita klik ya. Di sini nanti ada, namun sebelum masuk ke bab 1 di sini ada tampilan dulu judul ya. Judul seminar proposal penelitian. Nanti kalau judul presentasi misalnya materi apa ya, untuk misalnya untuk mapel ya, silahkan diedit pada bagian sini. Nah, jika teman-teman melihat ya, di sini ada animasi-animasi seperti ini. Nah, ini sebenarnya modifikasi dari tutorial sebelumnya, yaitu template 181 yang bertemakan aquaculture ya. Di sini tentang budidaya perairan, yang merupakan request dari teman-teman, yang teman-teman baru melihatnya bisa akses di tutorial saya sebelumnya. Ini tentang template 181. Nah, bagaimana cara membuatnya? Teman-teman bisa akses di video sebelumnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah template ke 181, tema presentasi untuk penelitian di program studi aquaculture ya, kultur ya di sini. Di sini bisa ada nama mahasiswa. Kemudian kita masuk ke materi bab 1, bab 2 ya. Rumusan masalah ya. Di sini ada tujuan masalah, tujuannya tadi. Kemudian rumusan, tujuan, kemudian tinjauan pustaka dan lain sebagainya yang nanti bisa di custom. Nah, kemudian background ya, karena kita menggunakan ini, kita untuk background template 182 ini kita gunakan background di template 181. Cuma isinya yang kita modifikasi. Jadi teman-teman kalau mau belajar bagaimana membuat background video template-nya, silahkan akses video tutorial sebelumnya. Baik, berbicara tentang template ya, template 182 ini yang bertemakan tema buku, sebenarnya kita juga sebelumnya sudah memberikan template yang bertemakan sama ya, template buku yang bisa teman-teman juga akses dan download ya, download ini. Nah, ini contohnya template ke-49 ya, contohnya. Ini temanya tentang tema buku agenda juga ya di sini.
Kalau kita buka seperti ini, nanti kita klik ya, bab 1 cara latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan lain-lain ya. Nah, kemudian nanti masuk ke bab 2, masukkan informasi tentang tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metodologi penelitian. Nah, ini untuk template ke-49, temanya tentang buku juga. Nah, kemudian kita juga sudah berikan juga dengan tema buku ya, contohnya ini template ke-54 ya. Temanya masih sama ya, berkaitan dengan bentuk presentasi yang bentuknya buku. Nah, ini contohnya, ini ada animasi sedikit tentang informasi berkaitan tentang presenternya. Kemudian ini judulnya bisa letakkan sini, logo ya, kemudian program studi. Nah, ini bisa digunakan untuk beberapa teman dari program yang berbeda, program studi yang berbeda, karena sifatnya umum, bisa untuk siapa saja. Nah, kemudian di halaman berikutnya ini ada lebih detail tentang informasi nama yang memberikan presentasi ya. Kalau mahasiswa nih nama mahasiswa, NPM, program studi angkatan, kemudian pembimbing, misalnya kalau teman-teman mau masukkan nama-nama pembimbing di sini, penguji 1, penguji 2. Nah, bab-babnya letakkan di bagian sini. Nah, untuk masuk ke masing-masing bab nanti bisa mengikuti navigasi yang sudah siapkan ya. Di sini bisa langsung ngeklik ya ke bab 1 ya, misalnya seperti ini. Kemudian ke bab 2 misalnya seperti ini ya. Nah, ini adalah template ke-54, temanya buku, bentuk buku agenda atau buku ya. Kemudian di template berikutnya, ini template masih 54 yang satunya ya. Yang satunya ini contohnya seperti ini ya. Nah, hampir sama ya, hampir sama dengan template sebelumnya. Nah, ini bentuknya sedikit berbeda saja. Oke, nah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah daftar isinya misalnya. Ini ada bab, masing-masing bab bisa kita bikin navigasinya nanti. Nah, kemudian ini masing-masing babnya juga bisa kita klik pada bagian-bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian mau bercerita tentang isi dari bab 1, bisa teman-teman masukkan ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan full access atau semua template-nya, ini teman-teman bisa lihat di video yang telah kami berikan di channel ini, atau teman-teman jika ingin berkontribusi dalam pembelian paketnya ya, di sini ada di web 1001tutorial.com ya. Di website 1001tutorial.com teman-teman bisa mengklik link produk kami ya. Di sini ada produk kami, kemudian teman-teman bisa akses ini. Nah, ini ada beberapa paket template yang kita sudah sudah berikan. Contohnya ini paket template Maple ya, tema Maple ya. Ini ada berisi 25 template. Kemudian ini ada yang paket combo 1 nih, 60 template ya. Jadi teman-teman nanti sekali download akan mendapatkan langsung 60 template ya, yang bisa teman-teman langsung download. Dalam sekali download nanti isinya sudah sudah ada di situ, dibandingkan teman-teman harus cari satu-satu ya. Dan beberapa memang template-nya kita yang di channel ini kan tidak semua kita berikan secara free ya. Jadi ini adalah kombinasinya semua. Jadi teman-teman kalau klik di sini, teman-teman akan mendapatkan apa saja template-nya. Nah, ini adalah preview template-nya ya teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat ini yang akan teman-teman dapatkan di paket ya, paket ini. Nah, ini banyak sekali, ada 60 template. Nah, kemudian selain itu, kalau itu 60 template, kalau teman-teman mau yang paket 30 template, ini ada teman-teman ya di sini. Nah, ini juga ada template seperti ini. Nah, ini juga nanti akan masuk dalam paketnya ya teman-teman. Di sini akan masuk dalam paket pembelian tersebut. Oke. Nah, kita kembali ke template 182 tadi. Nah, kita akan membahas tentang
bagaimana sih cara membuat apa namanya template seperti ini ya. Kita cek ya, ini di sini kan duplikasi, kita slideshow lagi. Oke. Ini halaman awalnya. Kemudian ini bab 1 ya, bab satunya kita masuk ke bab 1. Nah, ini belum kita ngasih navigasi. Nanti teman-teman kalau sudah sering ikut ke tutorial saya pasti sudah bisa bagaimana menavigasikannya masing-masing halaman slide-nya. Nah, ini di bab 1 ya, di bab 1 bicara latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ya. Kemudian masuk ke bab 2 ya. Ke bab 2. Di sini ada teori ya, tinjauan pustaka atau landasan teori yang digunakan. Ini ada teori A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian di bab 3 kita bicara tentang metodologi penelitian ya. Di sini ada metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan, subjek penelitian, prosedur penelitian, instrumen dan analis data. Teman-teman bisa masukkan informasinya di bagian sini. Dan yang terakhir adalah lampiran ya. Ini lampiran instrumen, lampirannya misalnya instrumen-instrumen yang teman-teman lampirkan, bisa dijelaskan apa saja instrumen-instrumennya yang digunakan dan dilampirkan pada kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, ini ada trik ya. Kita ingin masuk ke mana ya, kita bisa ke slide-slide itu, teman-teman bisa melakukan ini ya, klik tanda minus di sini. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses seluruh slide yang teman-teman inginkan. Jadi kita bisa klik di sini ya untuk ke awal ya. Jadi tekan minus lagi, mau kurang besar tekan plus ya. Ini adalah beberapa trik untuk teman-teman menggunakan PowerPoint dalam mode slideshow. Baik, sekarang kita akan mulai mengupas ya, mengupas bagaimana membuat template ini ya. Kita tekan escape dulu pada keyboard kita ya. Ini kita mode keluar. Nah, sekarang kita akan mau mengupas bentuk template ini bagaimana. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang di sini ya. Kita lihat dulu. Ini font-font apa yang saya gunakan di template ini. Yang pertama yang ini ya. Ini adalah saya gunakan Beautiful People to Person font ya. Bagaimana mendapatkan ini ya, teman-teman, sebenarnya mudah. Kalau teman-teman terkoneksi dengan internet ya, teman-teman bisa buka Google ya, google.com, kemudian ketikkan aja Beautiful apa ini di sini. Kita cek lagi. Ini ya, kita kopikan aja, Beautiful People to Personal. Di sini kita klik People to Personal font ya. Ini kita kembali klik. Nah, di sini ada Beautiful People Personal font ya, personal font ya. Di sini teman-teman bisa klik ya di sini. Ini di website 1001 font ya. Coba kita klik di sini. Nah, biasanya di sini nampak nih ya. Nah, teman-teman tinggal download aja di sini. Nah, lalu setelah download, teman-teman nanti setelah diekstrak ya, teman-teman masuk ke C, kemudian pilih ke Windows, kemudian ke font ya, cari yang font. Nah, ini ada ini font ini. Nah, copy pastekan di sini. Lalu setelah di copy pastekan, teman-teman restart PowerPoint-nya. Jadi tutup, close, kemudian hidupkan lagi, nanti jenis font ini akan muncul. Itu ya untuk font yang pertama. Yang font kedua ini yang pada bab ini saya gunakan Nexa Bold ya. Nexa Bold ini teman-teman langkah cara, misalnya biasanya defaultnya belum ada tuh Nexa Bold. Jadi teman-teman bisa download dulu, lalu masukkan caranya seperti tadi. Oke, ini kita gunakan 2 buah font sudah. Kemudian yang ini coba, yang ini saya gunakan Aharonin. Ini sepertinya sudah ada bawaan dari PowerPoint-nya. Namun jika tidak ada, teman-teman gunakan langkah seperti tadi ya.
Nah, ini yang ini Nexa Bold, yang ini Calibri. Nah, Calibri pasti ada di default font yang digunakan. Nah, kemudian untuk yang ini di tutorial-tutorial sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara membuatnya, jadi saya nggak akan mengulangi. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal ganti namanya ya. Ini untuk aset ini bisa teman-teman juga dapatkan di template-template sebelumnya ya. Ini ada nama ya, tinggal ganti aja di sana pakai font yang sama. Kemudian ini ganti fotonya, ini kita karena ini di grup, mode grup ya. Jadi teman-teman klik 2 kali ya, diklik kemudian klik lagi di fotonya, klik kanan kemudian change picture ya. Jadi teman-teman kalau mau ganti fotonya tinggal seperti itu. Baik, kemudian sudah dapatkan ini, kemudian yang ini ya, yang ini cara membuatnya, ini cara membuatnya sudah diajarkan juga sebelumnya. Oke, ini mudah ya, kita gunakan mode ini, kita pilih klik kanan dulu ya, klik kanan format ya. Setelah membuat objek itu kita mainnya di format save nih, format save, pilih yang effect. Nah, seperti ini kita di sini saya gunakan transparansinya 60%. Kemudian ini ya, tapi poinnya adalah di ini, di 3D formatnya. Nah, ini 3D formatnya teman-teman. Sebenarnya hanya awalnya ya cuma buat yang ini ya teman-teman. Nanti pilih insert ya, objek apa ya di sini. Ini kan, ini kita buat seperti ini misalnya, tinggal dikecilkan. Kemudian kita untuk weight-nya kita besarin ya. Kemudian fill-nya kita kosongkan. Nah, ini. Nah, lalu kita buat format tadi. Format save, kemudian pilih effect ya. Saya besarin dulu ya. Nah, ini mainnya di sini teman-teman. Mainnya di ini. Nah, jadi biar terkesan 3D ya, namanya 3D format ya. Kemudian level bottom-nya teman-teman mau yang mana, nanti tinggal teman-teman pilih di sini. Nah, untuk colornya, konturnya ya ini bisa teman-teman pilih. Nah, ini mau kontur luarnya ya seperti ini, depth-nya mau yang warna merah dan lain sebagainya. Untuk yang tengahnya ini kan kita main di save outline ya. Jadi save outline teman-teman bisa misalnya rubah seperti ini ya, mau biru dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya bikin kayak penjepit kertasnya lah seperti itu. Ya, ini untuk membuat itu ya. Nah, yang lainnya gimana ya? Sebenarnya ini cuma kombinasi dari save ya yang kita kombinasikan ya. Ini contohnya. Yang ini ya cuma seperti ini ya, bikin kotak seperti ini ya. Kemudian pewarnaannya paling ya seperti itu. Kemudian ini ya, ini kan hanya kertas biasa, kotak biasa nih. Nah, ini seperti ini, kotak biasa. Kotak biasa, ini juga kotak biasa. Nah, kotak biasa. Yang ini, yang belakangnya ya kotak biasa juga gitu. Jadi prinsipnya cuma menggabungkan teknik untuk pewarnaan, kemudian teman-teman membuat misalnya di sini ya. Di sini teman-teman tinggal pilih ini sebenarnya model kotak seperti ini, misalnya pilih save outline, pilih yang ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ininya kita tarik seperti ini ya. Kemudian kita rotasi ya, rotasi seperti ini ya. Misalnya kita mau buat yang ini sebelah kiri misalnya. Nah, ini model-modelnya cuma menggunakan teknik seperti ini. Kemudian kita kasih warna ya. Berarti kita misalnya warna yang gelap ya, bisa warna gelap. Outline-nya pilih no outline. Nah, seperti ini aja teman-teman. Nah, kemudian kita pilih aktifkan grid-nya ya, view guideline ya, guide. Nah, ini biar kita tahu senternya di mana. Nah, kalau buat center berarti di sini ya. Oke. Nah, oke seperti ini. Nah, baru kita duplikasi ya, duplikasi misalnya Ctrl D ya. Kita blok Ctrl D, lalu kita rubah warnanya aja. Pilih format, kemudian save, kemudian di sini ada apa namanya? Kita pilih pewarnaan di sini. Misalnya kita pilih warna yang di sini ya.
kemudian kita kecilkan dulu ya. Kalau dia berarti kan kertasnya lebih kecil dibandingkan yang covernya pasti kan. Nah, kecilkan seperti ini. Nah, ini teknik-teknik seperti ini yang digunakan teman-teman ya. Kemudian ini kasih ini aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kasih batasan nih kertasnya. Oh, kertasnya misalnya agak tebal, berarti kita pilih duplikat, Ctrl D lagi ya. Ctrl D misalnya ini kasih yang belakangnya kasih warna yang agak gelap ya, biar karena di apa namanya, di kertas yang lebih di belakangnya. Nah, ini ada seperti ini misalnya. Nah, baru kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian pilih, kemudian ini ada line ya, save, kemudian kertas seperti ini kita buat ini. Nah, pembatas seperti ini aja. Kemudian pilih klik seperti ini. Nah, ini caranya seperti mudah ya teman-teman, yang bisa diikutin. Nah, kemudian yang bagian ini sebenarnya cuman segitiga ya teman-teman. Di sini pilih insert, kemudian save, kemudian di sini ada, kita cek dulu ya, ini nih ya, di basic shape. Nah, ini kan bikin kayak gini ya, bikin kayak gini ya. Nah, kita mainnya di sini. Nah, kemudian kita rotate aja biar dianya ke bawah, flip vertikal. Nah, seperti ini. Kemudian save outline, save outline, no outline, kita pilih warna yang gelap. Nah, gitu ya, kita seperti ini aja. Kemudian kita lihat di sini. Oke, misalnya ini kita duplikasi ya, duplikasi mau berapa bab ya. Jadi teman-teman, inilah yang kuncinya, teman-teman nanti mau buat berapa kotak nih kan. Di sini saya 4. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 misalnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, kalau 5 berarti teman-teman ininya harus lebih kecil ya jarak-jaraknya. Ini Ctrl D. Misalnya di sini ya mau sampai 5 bab misalnya. Oke. Kemudian Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, ini teman-teman bisa banyak nih ya. Ini 1 ya, di sini 1 2 3 4 5 6 ya, terserah nih. Ini untuk pembagian tekniknya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal bikin ini ya. Bikin pewarnaannya ini ya, bikin pewarnaan biasa, pilih insert, save, kemudian bikin kotak aja di sini ya. Misalnya di sini. Oke, pilih save outline, no outline. Kemudian pilih di sini warna yang kita inginkan, misalnya warna orange. Nah, seperti ini. Kita tarik aja, kita besarin ya. Nah, ini seperti ini. Lalu diletakkan, kemudian kita pilih di sini, kita klik di sini, pilih send backward ya. Nah, oke, kita klik. Nah, sampai dia seakan-akan dia nanti di belakangnya, boleh seperti ini. Atau emang mau ditaruh di atasnya ya nggak apa-apa ya, kita seperti ini. Nah, gitu untuk pembatasnya. Nah, kemudian tinggal teman-teman warnai dan sebagainya. Nah, kalau sudah punya seperti ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa duplikat ini ya. Duplikat atau grup dulu ya, kita coba grup dulu, kemudian Ctrl D. Nah, ini duplikatnya. Nah, ini duplikatnya, kemudian pilih yang sudah di grup ini, format, rotate, flip horizontal. Nah, teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Nah, oke. Nah, tapi yang ini kita ungroup lagi. Ungroupnya bisa klik kanan, group, ungroup ya, atau Ctrl Shift G untuk ungroup. Nah, di sini kita hilangkan ini ya, kita tekan Shift, klik, ininya ya, kita klik, delete. Nah, seperti ini. Ini kita buat line-nya ya, pilih line, save, kemudian ini ya. Klik di sini, warnanya yang
jangan hitam banget, misalnya kita pilih yang abu-abu dikit ya biar agak lebih natural. Kita Ctrl D. Nah, kita letakkan di sini yang seurutan ya. Seperti ini. Ctrl D, 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 D. Ya, Ctrl D, kelapasan lagi. Ya, delete seperti ini. Nah, ini nanti tinggal backgroundnya ya, teman-teman gunakan background yang di tutorial sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kalau buat yang ini nih, yang tengahnya ya? Ya sebenarnya teman-teman ini kalau mau nyambung ya, kalau kertasnya mau dibuat nggak nyambung, kita buat apa? Ininya geser ya, jarak ya seperti ini ya. Kalau mau dibuat seperti itu boleh ya. Silahkan nanti teman-teman buat seperti ini, buat kreasinya. Misal di sini kita backgroundnya, kalau kita nggak mau pakai background yang template 181, kita buat pilih background yang lain deh gitu. Oke, boleh kita pilih di sini misalnya yang ini. Ya, contohnya aja ya. Nah, lalu di sini ini ada kotak nih, ada kotak-kotak ya. Kita bikin kotaknya. Apa untuk springnya untuk di bagian booknya. Nah, kita pilih kotak aja di sini. Misalnya gini ya. Oke. Nah, seperti ini. Save outline, no outline, pilih di sini warna hitam misalnya. Oke. Nah, kalau mau divariasi lagi boleh ya. Ini untuk ukurannya silahkan teman-teman tentukan. Kalau mau ini terlalu besar ya boleh kecilkan dikit ya. Oke. Nah, ini misalnya untuk contoh saja ya. Untuk contoh saja nggak apa-apa ini besar. Kemudian pilih format objek. Kemudian pilih di sini preset shadownya, kita pilih yang depth ya, yang innernya bagian tengah nih ya, misal yang dipilih yang ini aja. Oke, kemudian pilih effect, pilih yang ini misalnya. Oke, kita colornya pilih yang abu-abu misal. Nah, ini terserah ya teman-teman, nanti pilih yang mana nanti teman-teman. Sininya colornya boleh yang lain-lain di sini. Nah kemudian setelah itu ya kita pilih Ctrl D ya, untuk duplikat lagi ya, biar ini untuk spiralnya nih. Kalau udah kayak gini berarti sudah lurus, tinggal Ctrl D lagi. Nah seperti ini. Nah ini cara cepatnya. Nah kalau sudah, jangan bikin kayak tadi, bikin grup ya, di blok Ctrl G. Sudah Ctrl G, Ctrl D. Nah, untuk duplikatnya jadi di sini, letakkan di sini. Nah seperti ini ya, sudah. Nah kalau sudah seperti itu tinggal buat ininya ya. Nah, oke, kreasi ininya. Ini contoh saya copy aja ya. Buatnya kan mungkin teman-teman sudah bisa ya. Nah seperti ini. Nah ini cuma bikin sebenarnya mainnya di apa, di bikin kotak biasa, ditarik agak lebih panjang, kemudian lihat format shape-nya seperti apa. Oh, dibikin fill-nya bergradasi gitu ya di sini. Ini pakai 4 gradient stop. Hitam, putih, putih seperti ini. Oke. Bikin 2. Ya, ini contohnya gini lah. Kita contohkan ya, buat lagi. Kita misalnya di sini pilih kotak. Kayak gini nariknya, bikinnya seperti ini. Oke ya, asumsinya ya. Kemudian pilih gradient. Nah, kan dibikin, pilihnya di sini directionnya boleh yang mana nih, terserah teman-teman mau inginkan ya. Kemudian pilih yang radial ya, di sini radial. Kemudian ini pakai gunakan gradient stop, 4 gradient stop. Ini kalau kita tarik ke tengah, dia hitamnya agak lebih sini ya. Oh, boleh teman-teman mau ini. Nah seperti ini. Nah kalau sudah, ininya hilangkan nih shape outline-nya. Nah gitu. Nah tinggal di Ctrl D. Nah ini double seperti ini. Oke ya. Nah ini teman-teman caranya untuk membuatnya. Ini kalau mau pilih yang directionnya mau yang mana, yang mau ini, nah kayak gini jadinya ya.
Kalau mau dibuat gini, nah ini kayak gini jadinya. Nah, pilih yang ini misalnya. Nah, kalau sudah dibuat kayak gini, kita tarik aja sini ya, biar kelihatan di sininya yang hitam-hitamnya di sebelah pinggir. Nah, kita hapus aja, ini Ctrl D. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di grup, Ctrl G. Nah, baru dikecilin boleh nih ya. Oke, seperti itu ya kurang lebih caranya yang membuat yang di samping. Oke, kalau mau di luar-luarnya mau bikin garisnya agak kelihatan ya buat aja seperti ini ya. Oke, biar agak nampak dikit tuh. Nah, ini caranya membuat seperti ini. Nah, kita kembali ke sini aja. Ini kalau sudah kayak ini, kita tinggal Ctrl D, letakkan di sini. Nah, kemudian Ctrl D lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti tinggal digeser ya. Sorry, kelabasan ini. Ini kita tinggal rapihkan ya. Rapihkan posisinya sampai nanti dia bentuknya seperti ini ya. Dirapihkan sampai bentuknya seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian ini sudah. Nah, ini tinggal kita masukkan ya tulisan-tulisan seperti ini. Kita buat ini pakai icon ya, memasukkan ikonnya. Nah, kan tinggal letakkan di sini. Nah, itu aja teman-teman. Nah, untuk trik bagaimana membuat membuat template 182, untuk yang lain-lainnya bisa teman kreasikan. Nah, untuk navigasinya nanti teman-teman bisa buat kayak gini tadi ya, pilih insert sama seperti tadi. Bikin kayak gini nih, tinggal dibuat kayak gini. Nah, oke, save outline, no outline, kemudian pilih orange ya. Outline-nya kasih yang agak ini deh. Nah, misalnya warna ya, agak putih dikit nggak apa-apa. Nah, ini tinggal kita duplikat, Ctrl D, letakkan di sini. Pas. Untuk ukurannya silahkan teman-teman sesuaikan. Oh, misalnya 3 di sini, 3-nya di sini boleh ya. Nah, ini tinggal ganti warna. Di sini bisa ganti warna biru. Sini yang warnanya warna hijau, misalnya hijau tua, misalnya seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan teks nanti di sini kayak teksnya nih. Kita copy misalnya ini, copy masukkan teks. Nah, seperti ini. Ini bab 2 misalnya. Nah, ini usahakan di kontras ya teksnya. Jadi kita pilih misalnya warnanya hitam ya. Warna teksnya hitam gitu biar nampak ya. Yang ini udah kontras nggak apa-apa warna putih. Nah, ini silahkan teman-teman gunakan. Nah, kalau sudah teman-teman memasukkan teksnya jangan lupa di grup ya. Ctrl G. Nah, biar ngegroup ya. Nah, nanti biar kalau kita pindah-pindah dia ikut pindah juga gitu. Ini Ctrl D kita buat di sini misalnya. Nah, bisa. Nah, kalau sudah buat navigasi sini, mau teman-teman buat misalnya ini di samping juga boleh. Di sini pilih format misalnya rotate, ini rotate 90. Nah, letakkan di sini misalnya. Nah, boleh juga. Oke, nah ini caranya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan minat masing-masing. Ini mau diapain ya? Ini kalau di template saya kan saya buat seperti ini. Nah, tinggal teman-teman belajar lagi atau menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan dalam presentasinya. Ini hanya untuk kreativitas aja ya teman-teman. Nah, kadang untuk di presentasi ada yang kita nggak perlu terlalu rumit untuk membuat presentasi ya. Yang penting isi dari presentasinya itu dapat tersampaikan dengan baik ya. Kadang tapi biasanya jika layout atau tampilan presentasi kita menarik juga bisa menambah poin ya dari penilaian presentasi kita. Nah, ini emang tergantung dari audiensnya atau di tempat masing-masing ya, bagaimana presentasi yang diinginkan di tempat masing-masing. Baik teman-teman, demikian ya tutorial singkatnya. Bagi teman-teman yang ingin
apa jika menyukai tutorial ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk mengikuti tutorial-tutorial menarik lainnya berkaitan dengan pengembangan pembelajaran, kemudian teknik presentasi, membuat presentasi, dan beberapa template yang kita berikan di sini. Dan bagi teman-teman yang juga ingin share, silahkan share channel ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.